Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di Sharing is Caring hari ini kita kembali lagi akan menghadirkan alumni yang saat ini alumni ini sudah bekerja dan telah lulus dari salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Ya, kalian pengen tahu ya langsung ya di sini nanti kita akan perkenalkan. Cluenya adalah angkatan 9, kemudian lulusan tadi PTN di Yogyakarta Universitas Gadjah Mada dengan jurusan instrumentasi elektronika. Nah, langsung saja di sini sudah hadir bersama kita Sharing is Caring ada Kak Desi. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Desi Yusniati, biasa dipanggil Desi. Saya alumni SMA 14 Kota Bekasi, angkatan 9. Dulunya 10 IPA 4, 11-nya IPA 10-nya IPA 2, 11-nya IPA 4, 12-nya IPA 4. Saya juga lulusan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Diploma 3 Elektronika dan Instrumentasi. Oke, nah saat ini Kak Desi ini udah bekerja ya berarti ya. Di mana Kak Desi? Di sebuah perusahaan manufaktur di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ya, jadi udah nggak di Jogja ya sekarang ya. Iya, udah. Nah, mungkin langsung aja nih, jurusannya tadi apa? Elektronika dan instrumentasi. Ini kan jurusan yang mungkin rada jarang ya didengar sama adik-adiknya. Boleh nggak Kak Desi? Mungkin sebelum ibu tanya prosesnya, Kak Desi jelasin dulu nih, ini jurusannya itu tentang apa sih? Spesifiknya? Jadi di UGM itu elektronika instrumentasi itu ada dua, ada yang S1, ada juga yang diploma 3. Nah, yang diploma 3 ini masuknya di Fakultas Sekolah Vokasi, yang S1 ini masuknya di Fakultas MIPA. Nah, dulu ini D3 elektronika instrumentasi ini memang awalnya adalah bagian dari S1 ELIS MIPA UGM gitu. Nah, ELIS UGM ini belajarnya tentang elektronika iya, pemrograman iya, sistem kontrol iya, dan instrumentasi iya gitu. Jadi banyak ya berarti. Nah, kalau untuk mata pelajaran yang berkorelasi atau yang pelajaran di SMA itu yang berkorelasi dengan jurusan Kak Desi ini apa sih? Kebanyakan yang terhubung itu fisika. Fisika? Iya. Berarti fisikanya harus kuat nih ya di SMA? Iya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi tentang jurusan Kak Desi, ini mungkin kita flashback sedikit nih Kak Desi. Jadi kan Kak Desi dapat di Universitas Gadjah Mada ini jalur seleksi rapot mandiri, namanya kan PB Usmak ya. PB Usmak. Oke. Sebelum ikut PB Usmak atau mungkin pada saat Kak Desi dulu kelas 12, apa aja sih yang diikutin atau mungkin SNMPTN atau SBM atau mungkin jalur-jalur seleksi rapot mandiri yang lain gitu. Kok bisa sebelum sampai fix menetapkan pilihan, oke saya diterima di UGM, saya ambil UGM. Pasti kan ada tuh prosesnya. Coba Kak Desi ceritain deh. Ya, awalnya itu saya memang mengikuti SNMPTN ikut juga, tapi tidak memilih ke elektronik, ke teknik-teknikan tuh nggak milih, malah milihnya kesehatan semua. Oh, kesehatan semua. Tapi milihnya UGM juga? Enggak juga. Milihnya UGM. Sebutin nih pilihannya. Boleh. Pilihannya waktu itu ada Unpad, Undip, karena waktu zamannya Kak Desi kan tiga pilihan, 3 PTN ya kan? 3 univ ya? Iya. 3 univ. Jadi kalau sekarang udah 2 univ nih gitu. Iya, Nah, itu kan kena PTN. Terus dapat nggak Kak? Belum enggak. Kalau dapat pasti diambil ya. Oh iya. Ya, nah terus kan akhirnya nggak dapat nih di senam PTN. Terus selain PB Usmak UGM, seleksi rapot mandirinya apa lagi nih? Kalau untuk yang aku ikut Poltekkes 2 Jakarta. Oke, ambil jurusan apa? Ambil jurusan kebidanan. Oke. Agak jauh ya. Nah, ini ada ceritanya. Oke. Sebelum ke ceritanya biar penasaran dulu. Terus ada lagi nggak Kak?
apa ya, udah sih, Udah. cuma ada yang daftar tapi akhirnya nggak jadi seleksi gitu, Oh gitu. nggak jadi ikut seleksi. Jadi tapi berarti intinya antara Poltekkes sama PB Usma UGM ya. Iya. Nah, Sama PMDKPN paling. sama PMDKPN Politeknik Negeri. Nah, itu nyobanya di mana tuh untuk Politeknik? Di Politeknik Negeri Jakarta. Di PNJ. Jurusannya Jurusannya elektronika. elektronika, baru tuh mulai ke teknik Iya. ya. Oke. Nah, tadi kan udah disebutin ini rada jauh juga ya, berarti Kak Desi SNMPTN nyoba tapi nggak diterima ya, belum rezeki. Kemudian PB Usma, Poltekkes sama Politeknik PMDKPN itu Politeknik Negeri Jakarta pilihannya. Dan hampir semua yang dipilih selain UGM sama Politeknik Negeri Jakarta ini Kak Desi lebih interestnya ke kesehatan ya milihnya, sama kebidanan dan sebagainya. Nah, kenapa bisa tiba-tiba entah sebenarnya udah ada pikiran sebenarnya tapi belum mantep gitu, kok dari kesehatan langsung milihnya ke teknik gitu, kenapa tuh? Jadi sebenarnya dari SMA ini teman-teman dan ada beberapa guru tahu juga kalau saya lebih condong ke fisika. Iya. Saya juga diikut sertakan dalam Olimpiade Sains Nasional yang fisika pada saat itu. Dan saya juga dari awal sekolah gitu. Emang udah Fisikanya emang bagus gitu dibanding yang lainnya. Jadi saya memang ini kalau saya maunya teknik gitu. Tapi di akhir sekolah itu ada momen dimana saya jadi kurang suka sama fisika gitu. karena Ya gak tahu ya, pokoknya ada. Saya ngerasa nggak kurang suka aja gitu. kayak ada titik Iya, jenuh ada gitu titik ya. jenuhnya gitu Oke. kan. Terus? Akhirnya saya mencoba untuk ke kesehatan karena pas kelas 3 SMA ini belajar kimia, biologi itu asik. Oke. Saya ngerasa asik, jadi saya memilih untuk ke jalur kesehatan. Makanya itu saya memilih tadi SNMPTN kesehatan, terus Poltekkes juga kesehatan. Oke, berarti jadi kayak awalnya sebenarnya emang startnya tuh Kak Desi emang udah suka fisika dan memang didukung dengan kemampuan fisikanya, dilihat dari guru-guru itu penilaian guru memang udah dapat tuh sebenarnya ya. Cuma di akhir-akhir semester, jadi di akhir-akhir sekolah ya pas 12 ada masa yang namanya titik jenuh tuh. Kita kadang kayak mulai galau gitu, mulai kayak kok kayaknya saya udah nggak dapet nih feel untuk belajar ini gitu. Akhirnya mikirlah jadi kesehatan ya. Nah, tapi finally ternyata emang dasar passionnya ya, berarti dasar passionnya, minat bakatnya ada di teknik, fisika, pokoknya berkaitan dengan hal itu. Dilalanya dapetnya di jurusan yang memang berkaitan sama teknik juga, fisikanya yang harus kuat juga gitu. Oke, nah berarti kan kalau PB Usmam itu jalurnya adalah kan jalur seleksi rapot nih Kak Desi. Masih ingat nggak sih dulu Kak Desi nilai rata-ratanya berapa mata pelajaran? 6 pelajaran yang UN kan itu ya sekitar 84 atau 85 sih. 84 atau 85 ya pada saat itu PB Usmam dapat untuk jurusan elektronika dan instrumentasi. Nah, kemudian kita langsung ngebahas lagi ke poin utama di prodi instrumentasi elektronika. Kebalik nih sebenarnya sama aja ya. Instrumentasi elektronika di UGM LPK dan instrumentasi. Ya, tapi sama-sama aja ya sarwa keneh lah kalau kita Sunda ngomongin. Ya, oke. Yang dipelajari itu sendiri. Tadi kan udah dibahas tuh sedikit di awal, tapi mungkin lebih detailnya gitu. Belajarnya tentang apa sih gitu, kayak aduh itu elektronika apa sih gitu. Mungkin pada saat kuliah kan Kak Desi udah lulus nih ya, ibaratnya udah poinnya udah dapat banget, udah lengkap gitu. Mungkin kalau ibu nanyanya sama yang masih kuliah kan masih kemungkinan ini nanti di semester ini gitu. Kalau Kak Desi kan udah lulus nih selama 3 tahun, berarti ya 3 tahun di UGM belajar instrumentasi elektronika ini apa aja sih utamanya gitu? Di tahun pertama itu di awal-awal kuliah belajar listrik yang jelas elektronika, tapi elektronika instrumentasi ini dia mengarahnya kepada listrik arus lemah. Kan di UGM itu ada teknik elektro, ada elektronika. Teknik elektro ini harus kuat, tegangan tinggi. Kalau di elektronika instrumentasi yang harus lemah gitu elektronikanya, komponen elektronika gitu. Kayak
Mungkin kalau di SMA kurang ya, listrik itu kurang, cuma Iya. kalau fisikanya ada, cuma kalau bahas listrik itu kurang, mungkin ada. Perhitungan resistor antara para seri itu belajar, nanti upgrade lagi ada ngitung dari rangkaian sekian, dihitung arusnya berapa, segini berapa, terus ya seperti itu kalau listriknya. Terus lanjut ke instrumentasi ini ilmu yang mempelajari tentang kontrol sistem pengendalian. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat pengisian botol secara otomatis gitu. Jadi sebayang otomatis karena kan industri sekarang udah 4.0 ya, udah yang automation ya. Nah, jadi dibutuhkanlah ilmu instrumentasi ini gitu. Nah, untuk membuat instrumentasi ini dibutuhkan elektronika karena elektronika yang menjalankan alat tersebut kayak gitu. Ya singkatnya seperti itu. Dan untuk gimana sih caranya biar otomatis gitu, tadi kan bilangnya otomatis nih gitu. Nah, kita program lah gitu alat tersebut biar bekerja sendiri. Berarti pemrogramannya pun pakai software ya? Iya, ada software. Oke, berarti kalau bisa kita simpulkan untuk prodi ini kayak fisikanya harus kuat sama, karena tadi belajar listrik kan teorinya teori fisika ya. Kemudian karena berkaitan dengan otomatis ya gitu, sesuatu hal yang ibaratnya efisiensi waktu dan alat gitu kan otomatis, berarti diprogram dengan aplikasi yang mungkin berbasis ya software gitu. Nah, Kak Desi berarti belajar semua itu, bikin software gitu-gitu berarti. Kalau untuk bikin softwarenya biasanya memang udah ada sistem sendiri, jadi kan sekarang teknologi udah canggih ya, gitu. Ada yang memproduksi mikrokontroller sendiri gitu. Nah, jadi kita tinggal pakai nih, ngembangin apa sih yang pengen kita buat gitu. Oke, wah menarik banget nih. Berarti ada ibaratnya ada jurusan yang mungkin suka fisika tapi cuma yang ditahu teknik elektro hanya itu aja, tapi ternyata ada lagi jurusan yang selain teknik elektro yang aja gitu kan. Mungkin kalau teman-teman suka robotika nih juga, wah ini jurusan yang paling tepat, rekomend banget ya. Oke, nah kemudian tadi kan udah dibahas sedikit ya perbedaan antara teknik elektronya aja sama yang instrumentasi elektronika. Kalau teknik elektro tadi yang lebih ke listrik arus kuat ya. Kalau instrumentasi elektronika ini lebih ke arus lemah. Nah, kan sekarang Kak Desi udah kerja nih. Tadi kan udah diceritain pengalaman belajar di kuliahnya, kurang lebih tadi udah banyak hal yang diceritain. Nah, di kerjaan sekarang yang Kak Desi tekunin gitu kan, itu gimana Kak kerjanya tuh? Apa maksudnya kayak teori pada saat kuliah sama kerja itu relate gitu kan, atau maksudnya kayak emang jadi kayak lebih mengeksplor self developmentnya Kak Desi tuh kayak lebih ke berkembang, maksudnya makin berkembang nih selama bekerja udah kerja, teori-teori yang saya dapat di kuliah tuh makin ciamik lah ibaratnya gitu. Gimana Kak? Ceritain pengalaman. Jadi kalau sekarang kan kerjaan aku adalah seorang programmer. Ini berbeda judul nih. Kok jadi dari elektro kok ke programmer gitu kan? Kalau seharusnya programmer kan teknik informatika nih gitu kan. Nah, sebelumnya aku juga bekerja sebagai technical support instrumentasi di sebuah perusahaan. Kalau untuk berbicara tentang instrumentasi itu dapat banget. Jadi kita diajarin, kalau di kuliah diajarin menggambar PNID, di kerjaan juga kita bikin gambar PNID gitu untuk membuat project nih. Misalnya sebuah klien butuh project yang seperti ini, nah kita gambarin deh tuh PNID-nya seperti apa. Lalu kita juga membuat monitoring. Nah, monitoring ini juga di codingnya kan sesuai dengan apa yang kita pelajari waktu kuliah gitu ya. Jadi ya dibilang relate gitu. Memang tapi kerja memang lebih mengeksplor, lebih development diri kita sendiri gitu. Karena kan di kuliah ya paling nggak semuanya masuk gitu. Jadi di kerjaan pasti lebih luas daripada kuliah, lebih mengeksplor diri ya, karena pada saat kuliah belajarnya ini teori ini gitu kan. Pas di kerjaan kan pasti ada trouble, ada apa gitu. Jadi kita lebih bisa mengeksplor, kalau ada kasus kayak gini harus kayak gimana gitu, tapi mungkin tetap relate sama apa yang dipelajari pada saat kuliah gitu ya. Nah, menarik banget nih, mungkin buat kalian yang tadinya cuma taunya
jurusan hanya itu aja, ternyata ada jurusan lain yang menarik. Nah di sini salah satunya ya kan kemarin juga ada tuh yang suka robotik gitu kan, cuma bingung ngambil jurusan apa dan sebagainya. Ini mungkin salah satunya tadi Kak Desi bilang. Nah kalau dari Kak Desi sendiri nih, sebenarnya cita-cita dan harapannya itu apa sih buat kedepannya, buat diri sendiri dulu deh gitu. Dari aku SMP itu pas les tuh ada namanya kayak kamu mau jadi apa sih gitu, ditanyain nih sama guru les. Terus saya nggak tahu mau jadi apa, tapi saya bilangnya saya mau jadi teknisi robotik. Saya nggak tahu Dari SMP. Dari SMP. Padahal saya belum tahu ya. nggak tahu itu belajarnya apa kayak gimana, cuman karena mungkin pas masih kecil mainnya robo gitu kan, kayak gitu. iya agak power gitu. Nah itu nggak tahu, kepikiran aja gitu. Nah terus pas sudah SMA nih makin bingung nih mau jadi apa ya kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa memang ternyata diarahkannya sama gitu dengan apa yang saya omongin tadi gitu. Korelasi ya. Jadi emang dari awalnya udah pengennya teknisi robot gitu, tapi padahal waktu itu anak SMP belum terlalu paham ya jurusan apa dan pengen apa, tapi ternyata malah relate sama apa yang terjadi ibaratnya SMP ke berapa tahun ke depan dan saat ini gitu. Jadi memang betul ya, kekuatan pikiran dan keyakinan kita tuh bener-bener bisa nyata gitu. Nah mungkin nih ya Kak Desi nih, menarik banget tadi udah disampaikan terkait dengan instrumentasi elektronika. Nah Kak Desi bisa nggak kasih tips atau pesan buat adik-adiknya nih gitu kan, buat kedepannya mungkin dia untuk ngambil jurusan dan sebagainya. Kalau untuk tips belajar sih sebenarnya nggak ada ya, karena saya juga belajarnya ya gitu-gitu aja gitu loh. Dibilang setiap hari belajar ya enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman dikira IGM terlalu tinggi, orangnya pinter-pinter semua gitu, enggak juga gitu. Karena ya namanya setiap tempat belajar ya pasti buat kita belajar gitu, bukan tempat menampung orang pintar ibaratnya kayak gitu kan. Jadi tetap aja untuk tips belajar nggak ada, itu sesuai dengan cara teman-teman sendiri, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Terus juga untuk apa ya, untuk memilih nih, untuk pilihan universitas dan program studi, kalau aku sendiri memegang teguh, pilih apa yang kamu suka, meskipun itu sesulit apapun, pilih yang kamu suka. Kayak misalnya aku SNMPTN milihnya kesehatan, meskipun aku tahu aku bisanya fisika gitu. Kenapa aku milih kesehatan? Karena aku suka gitu. Kalau misalkan nggak keterima pun SNMPTN kemarin, aku bener nggak sedih, mungkin sedih kayak oh ya udah nggak keterima gitu, tapi nggak terlalu yang dramatis nggak gitu, karena emang kayak terlalu ikhlas gitu. Ya, aku memilih apa yang aku suka, ibaratnya SNMPTN itu kayak hadiah nih, kamu udah belajar 3 tahun, dikasih serap yang kamu mau pilih gitu kan. Nah, akhirnya aku pilih yang aku suka gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman memilih iya aku suka ini tapi nanti susah pelajarannya gitu, nggak apa-apa gitu, karena aku kerja juga aku susah, tapi kalau misalkan aku senang itu bakalan berubah suasananya gitu. Teman-teman bakal makin lambat tahun makin bisa menerima itu gitu. Yang penting ya usaha aja, terus jangan dengerin omongan orang, nanti kamu kalau ngambil jurusan ini gitu. Nggak percaya sama diri sendiri, pilih apa yang teman-teman mau. Oke, wow. Tips sama pesannya, tipsnya mungkin belajar sih ini aja ya, sewajarnya aja mungkin maksudnya gitu, tapi tetap belajar. Kalian mau berusaha pasti bisa gitu kan. Terus kayak ini bagus banget tadi poinnya yang Ibu suka, kayak SNMPTN kita bisa milih, itu tuh ibaratnya kayak bonus, kayak hadiah. Jadi kalaupun seandainya kita gagal di SNMPTN hanya di satu jalur itu, ibaratnya itu bukan harus dunia kita tuh runtuh, terus kita mendramatisir aduh nggak mau keluar rumah atau nggak mau makan dan sebagainya. Enggak, karena perjuangan kalian tuh nggak cuma disampaikan di situ aja, yang penting tekunin apa yang kalian sukain gitu ya Kak ya. Nih tips dari Kak Desi. Oke, wow. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih nih Kak Desi untuk kehadirannya, mau sharing is caring bersama di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat buat adik-adiknya dan pelajaran banget gitu. Poin-poin yang tadi Kak Desi jelaskan ini menurut Ibu udah masuk banget nih buat kelas 12 yang sekarang lagi galau-galaunya, yang kemarin nggak dapet di eligible, namanya nggak masuk nama yang eligible untuk daftar SNMPTN, itu jangan berputus asa gitu, itu bukan segalanya ya nggak Kak?
jalur masuk universitasnya tuh Banyak banyak, banget. dan universitas di Indonesia juga banyak. Banyak. Dan satu universitas aja punya jalur masuk yang banyak. Banyak banget. Jadi jangan menyerah hanya gara-gara namanya nggak di nama eligible gitu. Nah mungkin buat kalian nih ya, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung Kak Desi, Instagramnya Despake 12. Despake 12. Oke, nanti di follow aja, bisa langsung DM. Tanya-tanya Kak dulu waktu di UGM tuh gimana sih? Terus biasanya pada nanya biaya hidupnya, terus gimana survive untuk di luar kota, ibaratnya jauh dari orang tua bagaimana? Nanti bisa langsung tanya. Kalau di sini kita waktunya rada panjang ya kalau diceritain 3 tahun di Jogja kayak gimana gitu.